ku menemukan dirimu. Hai netizen, pendengar dan pembaca dimanapun kalian berada, selamat malam. Ketemu lagi sama Mimin di channel Storytime. Kali ini Mimin akan kembali menceritakan cerita terpaksa menikahi pria misterius bab 212. Untuk yang baru di channel ini, jangan lupa dukungannya ya, dengan cara subscribe, like, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tahu setiap Mimin upload video terbaru. Baiklah, kita langsung ke ceritanya. Keduanya melewati tangga menuju lantai atas. Di lantai 2 terdiri dari 2 bagian. Ada ruangan khusus untuk para pengunjung yang terpisah oleh dinding. Berhenti tepat di depan sebuah ruangan, Iren memandang ke kanan dan kiri. Suasana sekitar terlihat sunyi dan tidak ada siapapun. Wanita bersagam khas restoran itu lantas mengetuk pintu dan membukanya perlahan. "Silakan masuk, Mbak. Terima kasih." Ketika memasuki ruangan itu, daya mulus Iren berkerut dalam. Ia pikir akan memasuki sebuah ruangan kerja dengan meja dan kursi. Namun di hadapannya sekarang kamar luas dengan tempat tidur yang berukuran besar. Matanya lantas tertuju ke arah kamar mandi. Dari sana terdengar suara gemericik air, sepertinya sang bos sedang berada di dalam ini. Ini kan mau wawancara kerja, tapi kenapa malah dibawa ke kamar? Pikiran Iren pun melayang menduga hal-hal buruk. Bos tua bangka yang tidak suka dibantai itu biasa saja laki mata keranjang bukan? Tidak, aku harus cepat pergi dari sini, ucapnya refleks. Ia tergesa-gesa menuju pintu. Namun saat memutar gagang, bola matanya membolat penuh sebab pintu ternyata dikunci dari luar. Berulang-ulang ia berusaha membuka. Kenapa pintunya dikunci dari luar? "Tolong!" teriak wanita itu panik sambil memukul-mukul pintu dengan kedua tangannya. Dalam hitungan detik, pintu kamar mandi terbuka dan memunculkan sosok laki-laki. Iren hanya berani menengok sekilas tanpa banyak melihat wajah. Panik membuatnya tak dapat berpikir jernih. Yang ia lakukan hanya berusaha membuka pintu, menggedor berulang-ulang. "Tolong, keluarkan saya dari sini!" teriaknya semakin panik. Di belakang punggung ia mendengar suara langkah kaki yang membuat nafasnya terasa sesak. Aroma parfum laki-laki menguar. Iren masih sempat memikirkan aroma parfum yang digunakan bos tua bangka di belakangnya. Sama dengan aroma parfum Yo. Jantung wanita itu seperti akan lepas saat sepasang tangan kokoh melingkar di perut. Rasanya lebih baik mati daripada harus disenggol oleh lelaki tua bangka museum pemilik restoran itu. "Tolong, lepaskan, lepaskan. Jangan sentuh saya, tolong," teriaknya memberontak sekuat tenaga. Namun, usahanya sia-sia. Sebab tenaga si tua bangka itu sangat kuat, membuat Iren tak dapat bergerak sama sekali. Bahkan tak berkutik saat kabal lelaki itu menyapa di pipi, dengan posisi masih memeluknya dari belakang. Sangat menjijikkan bagi Iren. "Ingat dosa, Pak. Anda sudah sangat tua dan tidak punya banyak waktu lagi. Tolong jangan berbuat museum di sini," terseduh-seduh Iren memohon. Bukannya melepas, tangan lelaki itu malah semakin erat. Kini malah menyapa terus. Katanya mau diterima kerja, masa baru mau interview sudah tidak sopan begini. Jeritan Iren terhenti, napasnya tertahan di dada saat mendengar suara yang sangat familiar di telinga. "Kenapa melihatku seperti melihat hantu begitu?" Iren belum mampu mengembalikan akal sehatnya yang sempat menghilang. Bahkan seolah tak sanggup mengerjapkan kelopak matanya akibat terkejut. Bagaimana bisa seseorang yang dipikirnya adalah lelaki tua bangka ternyata adalah sang suami, Jonathan Alexander. Iren bahkan merasa sedang bermimpi saat ini. "Kak Yo sedang apa di sini?" Mulut Iren secara refleks mengeluarkan pertanyaan aneh. "Itu." Bukannya menjawab, Yo malah melipat tangan di depan dada. Menatap istrinya dari ujung kaki ke ujung kepala. Jadi ini orang yang mau melamar kerja untuk posisi di Swaser. Iren menganggukkan kepala demi mengembalikan kesadarannya.
Kalau mau diterima bekerja di sini, kamu harus melewati tes wawancara dulu. Ucap Yo santai. Serta-merta ingatan Iren berputar ke beberapa menit lalu, saat karyawan restoran memberitahu bahwa wawancara kerja hari ini akan dilakukan langsung oleh sang bos. Keberadaan Yo di ruangan itu pun seolah mampu menjawab pertanyaan yang memenuhi benak wanita itu. Tetapi, bagaimana mungkin? Setahu Iren, sang suami hanyalah seorang sopir. Perang jenis apa ini? Ucapnya dalam hati. Malah melamun, tegur Yo, membuat Iren segera tersadar. La menatap suaminya dengan sorot penuh tanya. Namun, sejurus kemudian matanya terpaku pada bingkai foto yang menghiasi meja di sudut ruangan. Itu adalah foto pernikahan mereka. Ada foto bersama Raffi juga. Hal-hal kecil itu seolah mampu menguatkan dugaan Iren bahwa Yo memang pemilik restoran dengan menu andalan martabak itu. Mereka bilang, hari ini aku akan diinterview langsung oleh bos. La menjawab tanpa ekspresi, lebih tepatnya karena terkejut. Itu memang benar, makanya aku yang akan tes sendiri apa kamu layak bekerja di sini atau tidak. Yo menyeringai kecil, menunjukkan sorot matanya yang tajam. Apa boleh aku tanya sesuatu lagi? Kenapa jadi kamu yang banyak pertanyaan? Kamu kan datang ke sini untuk ditanyai, bukan untuk bertanya. Iren langsung mengangguk dalam kesadaran yang sebenarnya belum utuh. La merasa benar-benar gamang. Oke, karena tes interview akan dimulai, jadi silahkan duduk dulu, Nona Irenka Mentari. Yo menunjuk sebuah kursi, membuat Iren segera menjatuhkan tubuhnya di sana. Pandangannya kembali berotasi ke setiap sudut kamar. Sekarang ia malah menduga jika kamar itu adalah sarang dosa. Tempat wanita-wanita tak berdosa dijebak. Apakah separah itu? Ngomong-ngomong, kenapa ada kamar di sini? Apa semua perempuan yang melamar kerja akan diinterview di tempat ini? Biasanya tidak. Tapi karena yang melamar kerja adalah kamu, jadi kamu diberikan privilege untuk interview di ruangan ini. Jadi manfaatkan hak istimewa ini sebaik mungkin. Iren mengerucutkan bibir, menatap suaminya seolah sedang berhadapan dengan monster jahat. Lelaki bahkan sedang memegang map berisi berkas lamaran kerja miliknya. Jadi sudah siap diinterview, kan? Bagai robot yang sudah terprogram, Iren mengangguk dengan polosnya. Sejenak membenarkan hijab yang sedikit berantakan setelah ulah jahil suaminya tadi. Untuk bisa diterima bekerja di sini, kamu harus bisa menjawab beberapa pertanyaan. Dan jawaban kamu harus benar-benar memuaskan, Lia, Pak Bos. Sudut bibir Elren melengkungkan senyum. Masih setengah bimbang. Sudah siap. Siap. Yo memilih duduk di kursi direktur, mulai membuka berkas lamaran kerja milik sang istri, kemudian membaca daftar riwayat hidup yang tertera di sana. Nama Irenka Mentari. Ijazah terakhir SMA, dan sudah menikah. Apa pekerjaan suami? Kamu sampai kamu mau melamar untuk posisi tukang cuci piring di restoran ini? Sopir, bos, jawab Iren. Sekarang ia seperti terhipnotis dan malah ikut permainan gila ini. Oke. Kalau begitu kita masuk ke pertanyaan inti saja. Saya tidak suka basa-basi, ucap Yo dengan mimik serius. Ini adalah pertanyaan seputar cuci piring. Iren mulai berdebar. Menghela napas panjang demi menyiapkan mental. Penasaran? Akan serumit apa pertanyaan dalam interview kali ini? Pertanyaan pertama, Irenka Mentari. Kalau cuci piring, kamu suka di bawah atau di atas? Hah, bibir merah muda Iren refleks terbuka saat mendengar pertanyaan aneh itu. Kenapa? Pilihan jawabannya hanya ada dua. Suka di atas atau di bawah? Apa?
Pertanyaan sederhana seperti itu saja tidak bisa kamu jawab. Pertanyaan macam apa ini? Gerutu Elren dalam hati. Di bawah, Pak. Bagus. Kayaknya kamu punya karakter melankolis, iya. Sekali-sekali di atas dong biar. Tahu rasanya, ucap Yo. Baik, Pak. Pertanyaan kedua, awas kalau jawaban kamu tidak memuaskan. La menjeda. Dengan tarikan napas. Kalau cuci piring, kamu paling suka gaya apa? Pertanyaan apa lagi ini? Lagi, Ren bergumam dalam hati. Adanya gaya apa, Pak? Pertanyaan itu meluncur begitu saja. Gaya itu tergantung pilihan, Irenka mentari. Gaya kodok berenang, gaya sendok. Bengkok, koboi naik kuda. Tapi saya sukanya yang buru-buru biar cepat. Kenapa kamu sukanya yang pelan-pelan? Biar nggak lecet, Pak. La menutup bibir dengan jari setelah memberi jawaban itu. Membuat Yo mengeringai tipis. Ya sudah. Pertanyaan selanjutnya, kalau cuci piring kamu lebih suka posisi duduk atau baring? Tubuh Tren seketika meremang, semakin ke dalam pertanyaan semakin di luar nulur. Saya lebih suka posisi duduk, Pak. Tapi sejauh pengamatan saya, kamu adalah tipe orang yang suka posisi baring. Sudut. Mata Yo menyipit perlahan. Pertanyaan berikutnya yang lebih gampang. Kamu lebih suka melakukannya dibangun, tidur, atau sebelum tidur? Petik 2. Apanya, Pak? Cuci piringnya, Elrenka mentari. Kamu pikir, saya sedang menanyakan apa? Saya suka yang sebelum tidur, Pak. Lain kali coba dua-duanya. Bangun tidur sama sebelum tidur. Pertanyaan berikutnya aja deh. Kamu bikin saya kepanasan dari tadi nggak bisa jawab. Pertanyaan dengan benar, sambil melonggarkan dasi. Padahal pertanyaannya gampang ini. Maaf, saya lagi sakit kepala, Pak. Kalau sakit kepala sana baring. Manfaatkan privilege yang diberikan kepada kamu. Tidak usah, Pak. Saya masih kuat, kok. Yo berdiri meninggalkan kursi. Mendekati wanita itu dan membungkukkan tubuhnya hingga punggung Iren bersandar pada kursi. Kamu harus coba metode interview yang baru. Tatapan Yo tampak datar, seolah sedang memberi sebuah ancaman. Tubuh kurus itu pun harus berakhir di tempat tidur saat Yo menggendongnya tanpa kendala. Iren seketika meraih bantal untuk menutupi dada, yang mana selama ini selalu menjadi korban ina-inu sang suami. Pertanyaan terakhir, kalau cuci piring, kamu kuat sampai berapa? Rasanya Iren benar-benar gemas dengan ulah suaminya itu. Tak tahan, bantal kepala, bantal guling dan selimut melayang semua ke wajah Yo. Dan, tanpa sepengetahuan sang juragan martabak, di depan pintu ada 3 lelaki yang sedang menunggu. Alben, Bara dan Galis saling tatap satu sama lain. Rupanya sedang ada interview jalur WIP di sini. Bara berdecak seraya menggelengkan kepala, berdiri dalam posisi berkacak pinggang. Meskipun pintu dalam keadaan terkunci rapat-rapat, namun suara Yo mampu menembus keluar meskipun sedikit tersamar, membuat 3 lelaki yang berdiri di sana membeku. Kejadian kecil di dalam sana berhasil membuka tabir misteri tentang seorang Jonathan. Alexander yang selama ini terkenal dingin, kaku dan irit bicara. Berbanding terbalik dengan sosok yang ada di dalam kamar. Lucu sekali. Kamu tidak tertarik interview karyawan baru dengan metode seperti ini, tanya Gali kepada Alben. Interview calon karyawan baru, kan bukan tugasku, jawab Alben. Kapan-kapan coba, bos. Biar tahu bagaimana rasanya, celetuk Bara, sengaja menirukan suara Yo saat mengoda Iren. Alben, Bara dan Gali pasti sudah meledakkan tawa jika tidak memikirkan perasaan Iren yang mungkin akan malu dengan kejadian ini.
Ketiganya lantas meninggalkan ruangan itu menuju lantai bawah. Kenapa juga si Nova tidak bilang kalau bosnya lagi ina-inu? Kan kita tidak usah ke atas dan dengar gendang ina-inu, gerutu bara panjang lebar, seraya mengumpati seorang karyawan yang tadi memberitahu mereka, bahwa Yo berada di atas untuk melakukan interview kepada calon karyawan baru. Tapi ada manfaatnya, kan? Aku yakin kamu pasti merasa baru saja dapat harta karun, ujar Galih, menatap Bara penuh curiga. Detik itu juga tawa Bara meledak. Ucapan Galih memang benar adanya. Sementara itu di kamar, wajah Yo tampak berseri-seri setelah berhasil menjahili istrinya. Reaksi terkejut wanita itu terlihat sangat menggemaskan di matanya. Bahkan Iren sama sekali tak berkutik dengan segala serangan pertanyaan jebakan yang ia berikan. Karena jawaban kamu sangat tidak memuaskan, jadi dengan sangat menyesal kamu tidak bisa diterima untuk posisi di Swaser di tempat ini, bisik lelaki itu. Dan ini hukuman. Karena kamu gagal dalam interview. Sembari menyapa Bu Tani, Iren menatapnya tanpa kata. Sejurus kemudian membenamkan tubuhnya dalam pelukan hangat lelaki itu. Pikirannya masih melayang-layang. Apa kamu benar-benar pemilik restoran ini? Untuk pertama kali Iren berani menanyakan sesuatu yang sejak tadi mengganjal di pikirannya. Menurut kamu bagaimana? Balas Yo, sedikit menurunkan posisi tubuhnya sehingga kini wajah keduanya saling berhadapan. Tapi bagaimana bisa? Bukannya selama ini kamu bekerja sebagai sopir di keluarga Darmawan? Benar. Melihat raut wajah sang istri, Yo kembali mendekapnya. Aku kenal bos saat dia belajar bela diri, dan aku jadi instrukturnya. Hah, mata Iren kembali membelalak. Sorot matanya penuh tanya. Iya, waktu itu aku bekerja di perguruan karate. Tidak lama setelah kami saling kenal, bos menawarkan untuk bekerja dengannya. Jadi sopir. Tatapan Iren semakin dalam, seolah menuntut sebuah jawaban. Bagaimana mungkin seorang instruktur bela diri mau menjadi sopir pribadi, bukan? Tidak. Masuk akal menurutnya. Yo tertawa kecil. Gemas. Ceritanya panjang. Alben adalah ahli waris tunggal dari perusahaan orang tuanya. Musuhnya lumayan banyak dan mereka orang-orang yang berbahaya. Dia pikir, dia harus punya bekal bela diri. Tapi, saat itu kondisi fisiknya lumayan lemah. Kamu sudah tahu kalau bos adalah pengidap leukemia. Iren menggeleng cepat. Tampak cukup terkejut. Dia bilang, keluarganya dalam bahaya setelah papanya meninggal. Ada perebutan kekuasaan dan orang-orang di sekitarnya harus terlindungi. Jadi, dia menawarkan aku untuk menjaga orang terdekatnya, dengan bayaran puluhan kali lipat dari gaji sebagai instruktur bela diri, semacam bodyguard. Yo mengangguk. Aku merangkap sopir. Waktu itu aku kebagian menjaga Oma Titin. Lalu kemudian diganti dan aku ditugaskan mengawasi Sinta. Sinta, kening Iren berkerut dalam, mencoba mengingat pemilik nama itu. Dia tunangannya bos saat itu. Kamu mungkin sudah pernah bertemu dengan orangnya. Ja mengangguk. Jadi Mbak Sinta itu mantan tunangannya Mas Alben. Lia, aku lumayan lama mengawasi Sinta sampai akhirnya dia pergi ke luar negeri dan hubungan mereka berakhir. Kenapa dia pergi? Tanyanya penasaran. Dia suka kehidupan yang bebas dan sering menghabiskan waktu ke tempat hiburan. Sedangkan si bos tidak suka dengan kebiasaannya itu. Makanya Sinta tidak tahan dan memilih pergi ke luar negeri dengan alasan mengejar karir. Oh, Elren mengangguk paham. Setelah itu, singkatnya, beberapa tahun kemudian, bos menikah dan aku ditugaskan menjaga istri dan anak-anaknya. Jadi restoran ini, tanya Iren,
Rasa penasaran menggebu-gebu di dada untuk tahu sejarah masa lalu. Selama ini, setahunya sang suami hanyalah seorang bule mualaf yang bekerja sebagai sopir di rumah orang kaya. Penghasilan dari bos aku gunakan untuk membuka bisnis ini. Itu juga tidak mudah. Awalnya outline kami banyak yang tutup karena tidak mampu bersaing. Akhirnya aku gunakan strategi baru, dengan mengubah menu andalan untuk bisa menarik konsumen dan akhirnya kami bisa bangkit seperti sekarang ini. Elren terpukau. Martabak 8 rasa yang menjadi menu andalan di restoran suaminya. Itu memang sangat viral dan banyak diminati meskipun harga terbilang mahal. Jadi bagaimana? Apa aku benar-benar gagal dan tidak bisa mengisi posisi tukang cuci piring? Yo tertawa pelan. Sekali lagi mendekatkan wajah dan memainkan hidung mereka. Ada tawaran posisi yang lebih menarik dibanding sekedar mencuci piring. Posisi apa? Baling-baling helikopter. Tepukan bertubi-tubi mendarat di dada Yo. Untuk kesekian kali ia berhasil membuat pipi istrinya merona bak udang rebus. Apa sih kamu, Irenka mentari? Ditawari posisi bagus malah memukul, protes Yo. Menahan tangan sang istri. Kamu pikirannya museum terus. Petik 2. Mesum bagaimana? Aku menawarkan posisi bagus dengan gaji lumayan. Tuh apa? Kamu pikir aku tidak tahu posisi bagaimana itu? Masih gemas dengan suaminya sambil mencubit perut dan dada. Memangnya kamu pikir itu artinya apa? Baru akan beraksi. Namun, suara ketukan pintu harus menjadi pemutus kemesraan mereka. Yo menatap pintu dengan kekesalan memuncak. Siapa sih ganggu Ina Inu saja? Gerutunya marah, lalu bangkit meninggalkan tempat tidur menuju pintu. Sebelum membuka, ia menengik kepada Iren dan memberi isyarat agar kembali mengenakan hijabnya. Permisi, bos. Di bawah ada yang menunggu sejak tadi. Katanya ada yang penting, ucap sang karyawan sesaat setelah Yo membuka pintu. Ilya, tunggu sebentar. Saya turun 5 menit lagi. Baik, wanita itu segera melangkah pergi. Sementara Yo melirik istrinya. Kamu tunggu di sini, aku turun sebentar. Elren hanya mengangguk. Yo segera menuju lantai bawah. Lah cukup dikejutkan dengan keberadaan Alben, Bara dan Galih di sana. Ketiganya tampak duduk santai sambil menikmati beberapa menu di meja. Kalian, sejak kapan menunggunya? Tanya Yo, membuat ketiganya menoleh bersamaan. Bara mengulas senyum. Sejak kamu menginterview karyawan baru tentang metode cuci piring. Sontak wajah Yo berubah merah, terlebih setelah ketiga lelaki itu terlihat menahan senyum. Nggak apa-apa kok, Yo. Kita kekenyangan martabak, sementara kamu kelelahan cuci piring.